Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairun Nisa dengan NIM 2109025011025 dari kelas B, perwakilan dari kelompok 4, Prodi Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Makassar. Nah, dalam rangka menyelesaikan tugas akhir mata kuliah profesi kependidikan, yakni mengenai masalah-masalah uji kompetensi guru dan dosen yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Nah, berdasarkan tugas yang telah diberikan, maka dari itu kelompok saya dan rekan-rekan saya akan membahas mengenai masalah-masalah uji kompetensi guru dan dosen yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8 mengenai uji kompetensi guru dan dosen. Baiklah, langsung saja. Masalah yang akan saya bahas adalah masalah pedagogik. Kompetensi pedagogik yaitu suatu kompetensi yang dapat mencerminkan kemampuan mengajar seorang guru, yang mana untuk dapat mengajar dengan baik, yang bersangkutan harus menguasai teori dan praktik pedagogik yang baik. Misalnya, pertama, memahami karakter peserta didik. Kedua, dapat menjelaskan materi pembelajaran dengan baik. Ketiga, mampu memberikan evaluasi terhadap apa yang sudah diajarkan. Kemudian, keempat, juga mengembangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Adapun kemampuan pengelolaan peserta didik meliputi: 1. Menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. 2. Menguasai teori belajar serta prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik. 3. Mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang mendidik. Yang keempat adalah menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik. Yang kelima adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik. Adapun masalah kompetensi pedagogik ini yang akan saya jadikan contoh, yaitu kurangnya kemampuan dalam menguasai karakteristik peserta didik pada usia remaja. Dalam hal ini adalah peserta didik dari aspek moral, emosional. Bisa kita perhatikan peserta didik pada usia remaja ketika pembelajaran peserta didik MTS baik negeri maupun swasta, ketika pembelajaran tidak memperhatikan pembelajaran. Peserta didik wanita sering sekali tidak menghiraukan guru. Mereka asyik dengan dunianya sendiri, bermain dalam kelas, izin ke belakang hanya untuk membenah penampilan atau jilbabnya atau rambut. Kemudian suka ramai membicarakan lawan jenis atau pacarnya dan kebiasaan sehari-harinya. Terlebih lagi jika di MTS gaya berdandan peserta didik begitu berlebihan. Hal ini tentu saja akan mengganggu proses pembelajaran bagi peserta didik itu sendiri maupun peserta didik yang lain. Bahkan peserta didik yang sekarang sudah tidak tahu dengan yang namanya aturan dan hukuman. Ada beberapa masalah yang kerap muncul ketika pembelajaran berlangsung. Peserta didik terkadang ada yang melamun, ada juga yang tiba-tiba marah tanpa sebab, emosinya meletup-letup atau tidak stabil. Padahal sikap tersebut ia lakukan dengan sadar dan ia tahu bahwa hal tersebut salah. Namun, setelah diamati, beberapa peserta didik memiliki karakteristik tersebut karena ia merasa jengkel, tidak puas, putus asa, bahkan kesalahan dan masalah dalam hubungan pertemanan atau masalah yang berasal dari keluarga. Kemudian mereka bawa dari rumah sehingga tanpa sadar mereka lampiaskan kepada teman-temannya ataupun pada guru. Nah, yang kedua adalah kurangnya menguasai karakteristik peserta didik dari aspek sosiokultural. Peserta didik yang berasal dari latar belakang keluarga dengan lingkungan yang berbeda-beda tentu saja. Dalam hal kompetensi anggota tubuh peserta didik, ada yang mengaktualisasikan berbeda dengan materi. Tentunya ini dapat mengacaukan suasana pembelajaran yang awalnya kondusif menjadi tidak kondusif. Nah,
Sesuatu yang pada umumnya dapat menjadi tabu jika peserta didik berbeda cara mengaktualisasikannya. Terlebih jika pembiasaan menggunakan bahasa yang santun juga masih minim. Maka hal yang akan timbul ketika proses pembelajaran pendidik merasa kurang disegani atau dihormati oleh peserta didiknya. Yang ketiga adalah kurangnya menguasai karakteristik peserta didik dari aspek fisik. Nah, setiap peserta didik memang terlahir berbeda dan memiliki keunikan masing-masing. Tidak berbeda peserta didik yang baik di sekolah yang negeri maupun swasta. Mereka memiliki kelebihan dan kekurangannya baik itu secara fisik maupun mental. Hal tersebut tentu saja membawa problem tersendiri bagi tiap peserta didik dan pendidiknya. Misalnya, perbedaan tinggi badan yang seringkali menjadi masalah ketika pemilihan tempat duduk. Kedua itu ada perbedaan warna kulit. Biasanya kecantikan ataupun ketampanan akan berpengaruh pada rasa percaya diri seorang peserta didik. Nah, keterbatasan jarak pandang ataupun penglihatan itu pun menjadi salah satu perbedaan. Nah, adapun volume suara serta ciri-ciri fisik yang muncul ketika memasuki masa pubertas. Hal ini tentu saja menimbulkan kurangnya rasa kepercayaan diri atau bahkan mendapat kecaman dari peserta didik yang lainnya. Nah, yang keempat itu adalah kurangnya menguasai karakteristik peserta didik dari aspek intelektual. Anak yang pandai atau anak pintar atau memiliki intelektual yang tinggi cenderung bersikap diam, pasif. Namun dalam kelas tersebut juga terdapat peserta didik yang memiliki tingkat intelektual yang tidak tinggi maupun tidak rendah. Mereka cenderung aktif tapi sebagai pengecoh, pengacau dan tidak menyelesaikan tanggung jawabnya. Seperti kita lihat yaitu tidak mengerjakan PR-nya. Terkadang peserta didik yang lamban menerima materi atau ilmu tentang kompetensi yang harus dicapai. Ada yang bersifat diam dan ada yang pasif. Namun, mereka enggan menyampaikan kurangnya pemahaman materi yang disampaikan. Sehingga pada tahap evaluasi hasil pembelajaran dalam kurung waktu semester masih muncul kondisi tidak tuntas pada sebagian peserta didik yang memiliki tingkat intelektual yang rendah. Kelima yaitu kurangnya minat membaca pada para peserta didik ternyata mempengaruhi intelektualitas seorang peserta didik. Dan yang keenam adalah kurangnya karakteristik peserta didik pada aspek moral. Mereka bahkan dengan sengajanya tidak menghargai guru ketika para guru sedang menjelaskan, seperti halnya mereka asyik berdandan, kemudian mereka bercerita padahal guru di depannya sedang menjelaskan. Dari beberapa karakter peserta didik, baik positif maupun negatif, yang ada dalam proses pembelajaran, tentu akan mengganggu jalannya pembelajaran dan hal itu sangat merugikan guru ataupun dosen karena programnya tidak berjalan dengan lancar. Dan bagi peserta didik yang berkarakter positif akan berdampak pada penangkapan makna dari kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Mungkin ada baiknya kita harus saling menghargai satu sama lain, karena kita membutuhkan yang namanya guru ataupun dosen dalam kehidupan kita untuk mengajarkan setiap hal yang kita tidak ketahui. Itu saja materi yang saya bawakan. Untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh rekan saya. Terima kasih. Sebelum melanjut ke materi, perkenalkan nama saya Putri Sari Rahman dengan NIM 210902501021. Saya akan menjelaskan kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian yaitu suatu kompetensi yang mencerminkan kepribadian seorang guru terkait dengan profesinya. Menurut kompetensi guru menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang kompetensi guru, bagi guru dijelaskan bahwa kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru dalam melaksanakan tugas. Kompetensi kepribadian yaitu merupakan kompetensi yang meliputi 1.
bertindak sesuai dengan norma agama, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Yang kedua, menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur dan berakhlak mulia dan teladan terhadap peserta didik dan masyarakat. Yang ketiga, menampilkan diri sebagai pribadi yang dewasa, arif, dan bijaksana. Dan yang keempat, menunjukkan etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru dan percaya diri. Serta yang terakhir yaitu menjunjung tinggi kode etik profesi guru. Mengacu kepada standar nasional kependidikan, kompetensi kepribadian guru meliputi 1. Memiliki kepribadian yang mantap dan stabil, yang indikatornya bertindak sesuai dengan norma hukum ataupun norma sosial, bangga sebagai pendidik, dan memiliki konsistensi dalam bertindak sesuai dengan norma. Yang kedua, memiliki kepribadian yang dewasa dengan ciri-ciri menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai pendidik yang memiliki etos kerja. Yang ketiga, memiliki kepribadian yang arif yang ditunjukkan dengan tindakan yang bermanfaat bagi peserta didik di sekolah dan masyarakat, serta menunjukkan keterbukaan dalam berpikir dan bertindak. Dan yang keempat, memiliki kepribadian yang berwibawa, yaitu perilaku yang berpengaruh positif terhadap peserta didik dan memiliki perilaku yang disegani. Serta yang terakhir, memiliki akhlak mulia dan menjadi teladan dengan menampilkan tindakan yang sesuai norma religius dan memiliki perilaku yang diteladani peserta didik. Seorang guru dituntut untuk mempunyai kepribadian menarik agar mampu membangkitkan semangat belajar anak didik dan menanamkan mentalitas pemenang dalam menapaki kehidupan yang terjal dan penuh tantangan. Adapun beberapa indikator berkepribadian baik yang optimis adalah sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab. Yang kedua, tidak emosional. Yang ketiga, lemah lembut. Yang keempat, tegas dan tidak menakut-nakuti. Dan yang terakhir adalah dekat dengan anak didik. Seperti yang kita ketahui, banyak fakta adanya kasus-kasus tentang rendahnya kepribadian seorang guru. Hal ini dapat dilihat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh sejumlah guru di beberapa lembaga sekolah, baik berupa kekerasan fisik maupun kekerasan psikis. Selain itu, marak pula kasus tentang tindakan pelecehan seksual yang dilakukan guru kepada siswanya, atau kasus guru yang melakukan pemalsuan karya ilmiah, dan masih banyak lagi kasus-kasus yang menunjukkan bahwa memang masih merendahnya kompetensi kepribadian guru di Indonesia. Walaupun ada juga guru yang dapat digunakan sebagai suri tauladan bagi siswanya karena kepribadiannya yang baik. Oke, materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Jumriani dengan NIM 210902501020. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya dan saya akan membahas materi mengenai kompetensi sosial. Nah, kompetensi sosial yaitu kompetensi guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi baik itu secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua atau wali siswa, serta masyarakat luas. Nah, misalnya itu berkomunikasi secara lisan dan tulisan. Mengapa? Karena guru adalah tokoh yang diberi tugas untuk membimbing dan membina siswanya. Maka dari itu, guru perlu membekali dirinya dengan kemampuan sosial. Kemudian saya akan membahas mengenai jenis-jenis kemampuan sosial menurut Muhyiddin. Menurut Muhyiddin ada 3. Yang pertama yaitu bersifat inklusif, bertindak objektif, dan tidak diskriminatif. Sedangkan yang kedua yaitu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun. Yang ketiga yaitu beradaptasi di tempat tugas, berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi orang lain, baik itu secara lisan maupun tulisan. Kemudian berbicara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kompetensi sosial menurut Calhoun. Menurut Calhoun menyatakan bahwa ada 3 faktor yang mempengaruhi kompetensi sosial, yaitu faktor kognitif seperti faktor lingkungan, faktor sekolah, dan lain-lain. Kemudian hubungan dengan keluarga dan temperamen. Sedangkan menurut Mulvaney mengatakan adanya hubungan positif antara temperamen seseorang dengan sosialnya. Kemudian permasalahan yang sering ditemui dalam kompetensi
kompetensi guru, yaitu ketika guru harus mencoba membangun komunikasi dengan peserta didik yang introvert atau tertutup. Namun sedangkan di sisi lain guru dituntut untuk bisa memahami karakteristik siswanya. Sedangkan peserta didik yang tertutup dan mengalami masalah dalam belajar dirasakan agak sulit untuk didekati, sehingga dibutuhkan pemilihan pendekatan yang lebih selektif dan tepat untuk bisa memberikan solusi. Saya Natalie Papiang dengan NIM 21902501024. Di sini saya akan melanjutkan materi yang keempat, yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan kemampuan seorang guru dalam penguasaan materi pelajaran secara luas, menyeluruh, dan mendalam. Kompetensi profesional ini juga dapat diartikan sebagai kewenangan dan kemampuan guru dalam menjalankan profesinya. Adapun yang termasuk dalam komponen profesional antara lain, yang pertama, menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu. Yang kedua, menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran yang diampu. Dan ketiga, mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif. Yang keempat, memanfaatkan teknologi informasi dengan baik. Sebagai seorang guru harus dapat menjalankan tugasnya secara profesional dalam mengembangkan pembelajaran yang menarik dan interaktif. Dari aspek kompetensi profesional ini, permasalahan yang sering ditemui yaitu banyak sekali guru yang masih gagap dalam menguasai materi ajar secara luas dan mendalam sehingga gagal menyajikan kegiatan pembelajaran yang bermanfaat bagi siswa. Nah, permasalahan yang berkaitan dengan profesional guru di Indonesia ini meliputi yang pertama, rendahnya kompetensi guru. Yang kedua, rendahnya motivasi berusaha untuk mengembangkan mutu diri guru. Yang ketiga, persebaran guru yang masih belum merata. Dan yang keempat, rendahnya kesadaran dan semangat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Perkenalkan, saya Nur Hajara Musdalifah dengan NIM 21902501023. Adapun solusi yang akan saya sampaikan dari masalah yang telah dipaparkan oleh pemateri sebelumnya adalah yang pertama, solusi dari masalah kompetensi pedagogik. Pendidikan karakter menjadi bagian dari proses pembentukan akhlak anak bangsa yang diharapkan mampu menjadi pondasi utama dalam meningkatkan derajat dan martabat bangsa Indonesia. Pada masa kurikulum KTSP membuktikan bahwa desain pendidikan sangat tidak seimbang. Mengapa? Karena hanya menonjolkan pencapaian aspek intelektual atau ranah kognitif semata dan mengabaikan aspek penanaman nilai atau sikap yang diduga kuat dapat menyebabkan munculnya degradasi pada anak sekolah. Nilai atau sikap dapat menurun setiap individu dalam menjalankan tugas-tugasnya, seperti nilai kejujuran, nilai kesederhanaan, nilai penghargaan, nilai keingintahuan, dan sebagainya. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan oleh guru untuk meningkatkan integrasi pendidikan dan nilai sikap di sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan beberapa pendekatan. Pendekatan tersebut yang pertama, pendekatan penanaman nilai, ialah suatu pendekatan yang menitikberatkan pada penanaman nilai sosial agar mampu terinternalisasi dalam diri peserta didik dengan tujuan peserta didik dapat menerima nilai atau norma sosial. Nilai yang tidak sesuai dengan tuntutan lingkungan dan kebutuhan peserta didik dapat diubah sehingga sesuai dengan nilai-nilai sosial yang diinginkan. Pendekatan kedua adalah perkembangan kognitif. Peserta didik merupakan individu yang memiliki potensi kognitif dan yang tumbuh dan berkembang. Melalui pendekatan ini, guru dapat memotivasi peserta didik untuk membiasakan berpikir aktif tentang masalah-masalah moral yang ada di sekitar mereka. Pendekatan ketiga adalah klarifikasi diri. Pendekatan ini menekankan untuk membantu peserta didik dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri. Kemudian secara bertahap, kemampuan kesadaran mereka ditingkatkan terhadap nilai-nilai mereka sendiri. Pendekatan keempat adalah pembelajaran berbuat.
Pendekatan ini menekankan pada usaha guru dalam memfasilitasi peserta didik untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral dengan tujuan membantu peserta didik dalam melihat diri mereka sendiri sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam interaksinya sehari-hari di tengah kehidupan bermasyarakat. Solusi selanjutnya ada RPP. RPP adalah salah satu upaya guru dalam mengoptimalkan pembelajaran yang di dalamnya terdapat program, sasaran, dan paparan tentang hal apa saja yang harus dilaksanakan oleh seorang guru kepada peserta didiknya. Seorang guru harus mampu menunjukkan sikap berkarakter yang diharapkan. Dalam RPP juga terdapat 5 pendekatan dalam proses pembelajaran. Yang pertama, menstimulus atau merangsang melalui kegiatan mengamati, menanya sebagai upaya umpan balik tentang apa yang diamati oleh peserta didik. Dilanjutkan dengan mengumpulkan sebagai upaya menggali pengetahuan peserta didik mengenai kompetensi yang diajarkan. Anak juga diminta untuk menyampaikan apa yang mereka dapatkan selama proses pembelajaran, yakni pada mengasosiasi, dan tahap akhir adalah menyimpulkan apa yang mereka dapatkan selama proses pembelajaran. Selanjutnya ada bimbingan konseling atau BK. BK merupakan salah satu komponen sekolah yang memiliki tujuan dalam membentuk pribadi peserta didik secara optimal. BK memiliki fungsi pemahaman, pencegahan, pengentasan, dan pemeliharaan serta pengembangan dengan beberapa tujuan. Tujuan tersebut yakni menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Kedua, solusi masalah kompetensi kepribadian. Dinyatakan sebagai pendidik, dalam hal ini guru perlu mengetahui, memahami, dan melakukan tindakan yang sesuai dengan norma agama, hukum sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia. Norma agama menyangkut nilai-nilai yang ada di dalam agama itu sendiri. Segala ajaran yang telah ditentukan merupakan hal absolut, biasanya tidak ada tawar-menawar. Dengan ketentuan yang telah digariskan, kehidupan beragama pada dasarnya merupakan hak asasi yang mendalam, yang menyangkut keyakinan seseorang untuk mempelajari, mendalami, serta melaksanakannya. Oleh karena itu, seorang guru perlu memperhatikan sejumlah etika dalam melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari. Kode etik yang dibangun bersama pula perlu dipahami dan dilaksanakan, serta masing-masing menghormatinya. Nah, beberapa aspek kepribadian dalam memasuki sebuah profesi. Yang pertama, memiliki pengetahuan serta wawasan yang luas. Keinginan untuk terus belajar, membaca, dan tidak puas terhadap segala persoalan yang dangkal. Yang kedua, menguasai keterampilan harian, bersifat feminisme atau maskulin, keterampilan bicara, tidak biasa komat kamit, serta menggunakan kata-kata yang tepat. Ketiga, memiliki kecerdasan yang tidak bergantung pada tinggi rendahnya pendidikan. Bersikap tegas terhadap pikiran setiap saat, menggunakan sistem waktu sendiri untuk belajar. Selanjutnya, bersikap mawas diri, di mana menggunakan imajinasi untuk mengatasi kebiasaan dan memiliki citra diri. Lalu menjaga kesehatan dengan cara cukup tidur dan olahraga serta berpikir tenang, menikmati kesibukan dan melakukan hobi. Ketiga, solusi masalah dari kompetensi sosial. Cara menghadapi anak yang introvert sangat berbeda dengan menghadapi anak yang ekstrovert, di mana cara menangani anak yang introvert harus dilakukan dengan hati-hati karena mereka memiliki perasaan yang sensitif. Nah, beberapa strategi khusus yang dapat diterapkan agar anak introvert dapat berkembang sesuai dengan tugas perkembangannya, yaitu yang pertama, beri mereka waktu beradaptasi. Siswa introvert cenderung agak sulit untuk bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya. Oleh karena itu, tugas guru adalah mengajak mereka untuk berkenalan dengan lingkungannya. Lingkungan sekolah secara bertahap. Siswa introvert membutuhkan waktu lebih lama untuk dapat merasa nyaman dan terbuka dengan guru atau teman sekolahnya. Kedua,
beri kesempatan memilih. Siswa introvert sangat tidak suka dengan konflik. Mereka cenderung melakukan apa yang diperintahkan, walau apa yang diperintahkan kepada mereka kadang mereka tidak menyukainya. Dengan memberikan pilihan dan memberi kesempatan memutuskan akan melatih mereka untuk berinisiatif. Jika terus-menerus diberitahu apa yang harus dilakukan, maka dikhawatirkan saat dewasa nanti mereka akan sulit untuk menentukan atau memutuskan sesuatu. Yang ketiga, beri kesempatan untuk tampil. Meskipun siswa introvert tidak suka tampil di depan umum, bukan berarti guru akan membiarkannya begitu saja. Sewaktu-waktu beri siswa introvert pengalaman untuk tampil dan keluar dari zona nyamannya. Jangan lupa beri juga mereka motivasi dan juga pujian atas usahanya. Dengan demikian, siswa introvert akan merasa lebih percaya diri terhadap diri mereka sendiri. Guru pintar berkarakter. Siswa pendiam di sekolah bukanlah kendala dalam mengajar. Justru inilah tantangan bagi guru untuk lebih peka dan memperkaya diri dengan berbagai strategi serta metode sehingga setiap siswa dapat mendapatkan haknya dalam belajar. Keempat, solusi dari masalah kompetensi profesional. Untuk meningkatkan kualitas diri, guru harus dapat secara bebas dan sukarela bersikap tanggap terhadap berbagai perubahan yang terjadi dan berpengaruh pada tugas profesionalnya. Terhadap berbagai persoalan kompetensi profesionalis ini, guru yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, berikut solusi yang dapat saya berikan yaitu yang pertama, meningkatkan peran MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran dan KKG atau kelompok kerja guru, serta mendorong guru untuk terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan atau kegiatan pelatihan lainnya. Yang kedua, mendorong organisasi profesi guru untuk memperhatikan dan memperjuangkan nasib guru, termasuk dalam hal mutasi atau persebaran guru. Yang ketiga, meningkatkan peran MGMP dan KKG sebagai wadah bagi guru untuk dapat berbagi ilmu dan keterampilan. Yang keempat, membuat jurnal guru. Yang kelima, menyediakan perpustakaan guru. Yang keenam, pemerintah memfasilitasi dan menyediakan dana penelitian atau insentif bagi guru yang kreatif dan aktif menulis karya ilmiah atau melakukan PTK serta mengadakan lomba menulis karya ilmiah bagi guru secara periodik. Jadi kesimpulan dari materi kami yaitu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 8 Undang-Undang Guru dan Dosen bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, kompetensi kepribadian, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi. Kompetensi pedagogik yaitu suatu kompetensi yang dapat mencerminkan kemampuan mengajar seorang guru. Kompetensi kepribadian merupakan suatu kompetensi yang mencerminkan kepribadian seorang guru terkait dengan profesinya. Kompetensi sosial yaitu kompetensi guru yang untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua, wali peserta didik, dan masyarakat luar. Dan kompetensi profesional merupakan kemampuan seorang guru dalam penguasaan materi pelajaran secara luas, menyeluruh, dan mendalam. Kompetensi profesional ini juga dapat diartikan sebagai kewenangan dan kemampuan guru dalam menjalankan profesinya. Setiap kompetensi pasti memiliki masalah yang berbeda-beda, maka setiap seorang guru atau dosen yang profesional harus bisa menemukan solusi dari setiap. Tadi hasil pemaparan materi mengenai masalah-masalah uji kompetensi guru yang dibawakan oleh kelompok kami yaitu kelompok 4. Semoga bisa memberikan manfaat berupa penambahan pengetahuan serta wawasan yang baru bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.